Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Vika dengan NIM 71014111189. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait penyusunan bab 2, yaitu bab kajian pustaka dan hipotesis penelitian dalam metodologi penelitian. Baik, langsung saja. Kita ke dalam pokok materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan struktur kajian pustaka yang terdiri atas 5 subbab. Yang pertama ada kajian teori dasar atau yang sering disebut dengan grand teori. Yang kedua ada kajian variabel-variabel penelitian. Dan yang ketiga ada kajian penelitian terdahulu. Yang keempat ada kerangka pemikiran teoretik. Dan yang kelima ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Baik, pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan kajian teori dasar atau grand teori. Grand teori adalah teori utama yang menjadi landasan dalam pengembangan model penelitian dan pengajuan hipotesis penelitian. Teori ini memberikan kerangka konseptual yang luas dan mencakup konsep-konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian. Teori ini memberikan kerangka dasar yang luas dan mendalam yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu. Dengan menggunakan grand teori, peneliti bisa memetakan berbagai variabel penelitian dan menyusun model penelitian yang sesuai dengan teori tersebut. Grand teori tidak hanya memberikan panduan tentang apa yang harus diteliti, tetapi juga bagaimana peneliti dapat memahami, menjelaskan, dan menghubungkan berbagai variabel dalam penelitian. Hal ini merupakan landasan utama dalam pengembangan model penelitian dan pengajuan hipotesis penelitian, serta sangat penting dalam mengarahkan penelitian agar tetap konsisten dengan teori-teori yang sudah ada. Contoh grand teori dari penelitian pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Grand teori yang dipakai yaitu teori motivasi kerja, teori dua faktor atau teori kebutuhan dua faktor Frederick Herzberg, dan juga teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Keduanya merupakan grand teori yang dipakai di dalam penelitian pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan kajian variabel penelitian. Kajian variabel menjelaskan pengertian dan hubungan antara variabel dalam penelitian. Adapun jenis-jenis variabel penelitian, ada 4. Yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel intervening atau mediator, dan yang keempat variabel moderating. Kajian variabel merupakan bagian penting dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam studi. Variabel-variabel ini dapat berupa konsep atau faktor yang diukur atau diamati untuk memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi. Dalam kajian ini, peneliti akan mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel independen, yaitu faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lainnya, serta variabel dependen, yaitu faktor-faktor yang dipengaruhi oleh variabel independen. Selain itu, kajian variabel juga melibatkan analisis hubungan antara variabel-variabel tersebut untuk mengungkap pola atau kecenderungan yang ada. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai, variabel independen adalah motivasi kerja dan disiplin kerja, sedangkan variabel dependen adalah kinerja pegawai.
Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan dalam motivasi dan disiplin dapat mempengaruhi kinerja pegawai, serta bagaimana hubungan ini dapat dijelaskan dan diukur secara empiris. Berikut ini adalah masing-masing contoh dari variabel-variabel yang ada, yaitu di dalam penelitian pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga terkait dengan kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu melibatkan penelaahan terhadap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini penting untuk mengetahui celah penelitian atau yang sering disebut dengan gap dan memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan memberikan kontribusi baru. Dalam konteks ini, penelaahan tersebut meliputi analisis dan evaluasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk menemukan keterkaitan dan kesamaan dengan topik yang sedang diteliti. Hal ini tentu bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan, kelebihan, dan kebijakan yang telah diambil dalam penelitian sebelumnya, serta untuk memahami bagaimana hasil-hasil tersebut dapat digunakan sebagai landasan atau referensi dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian, penelaahan terhadap penelitian terdahulu dapat membantu dalam mengembangkan hipotesis, metode penelitian, dan strategi pengumpulan data yang lebih efektif. Selain itu, penelaahan ini juga dapat membantu dalam menghindari kesalahan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan memiliki keaslian dan validitas yang tinggi. Berikut adalah contoh penelitian terdahulu dari penelitian pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian dilakukan oleh Anggriani Hustia tahun 2020 tentang pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan WFO masa pandemi, yang hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel motivasi kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap variabel kinerja karyawan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Anggriani Hustia ini, sudah sangat terlihat gap penelitian dari pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani Hustia, yaitu gapnya terdapat pada variabelnya. Variabel lingkungan kerja ini bisa menjadi gap antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga terdapat kontribusi baru dari penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan yang keempat terkait dengan kerangka pemikiran teoretik. Kerangka pemikiran teoretik adalah struktur yang menghubungkan teori dasar dengan variabel penelitian. Fungsinya adalah menjelaskan bagaimana variabel-variabel penelitian saling berhubungan secara logis berdasarkan teori yang digunakan. Masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Definisi kerangka berpikir. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka berpikir adalah proses pemikiran deduktif berdasarkan kajian teori yang relevan dan hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya, untuk selanjutnya diturunkan menjadi hipotesis penelitian. Nah, dari kerangka berpikir tersebut akan turun menjadi hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Jadi, hipotesis penelitian ini tidak lahir secara tiba-tiba, namun didasarkan pada kerangka berpikir yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, berikut adalah contoh gambar kerangka berpikir penelitian pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja merupakan
Variabel independen X1, disiplin kerja merupakan variabel independen X2, dan kinerja karyawan merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh motivasi dan disiplin kerja. Nah, dari kerangka berpikir tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis ini adalah contoh hipotesis ke arah yang positif. Yang pertama adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, sebelum pembahasan pada kesempatan kali ini berakhir, maka saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada sebelumnya. Yaitu dengan memahami struktur penulisan bab 2 kajian pustaka sangat penting dalam penelitian karena memberikan kerangka yang jelas dan terorganisir untuk membahas teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Struktur yang baik memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengeksplorasi dan menyajikan literatur yang ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta membangun dasar teori yang kokoh untuk penelitiannya. Dengan menyusun kajian pustaka secara terstruktur, peneliti tidak hanya mempermudah pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dan argumen mereka, tetapi juga meningkatkan kualitas dan validitas penelitian dengan memastikan bahwa semua aspek terkait telah dipertimbangkan dan dianalisis secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi penyusunan bab 2, yaitu bab kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.